Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDM Ladioni Putri dengan NIM 2114101017 absen 15 dari program studi Hukum Hindu jurusan Dharma Sastra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hukum perlindungan konsumen untuk memenuhi UAS hukum perlindungan konsumen. Baik, di sini saya akan mulai saja presentasinya. Istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana dalam pasal 12 ditentukan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. A.S. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan konsumen, karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Siddhartha berpendapat, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan keamanan atau the right to safety. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi atau the right to be informed. Yang ketiga, hak untuk memilih atau the right to choose. Dan yang terakhir ada hak untuk didengar atau the right to be heard. Ada 8 hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan dispensasi ganti rugi dan atau jasa pengganti jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Baik, itu saja presentasi tentang materi hukum perlindungan konsumen dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup dengan ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.